PDI Perjuangan menyatakan siap menjadi oposisi jika Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akhirnya memimpin Indonesia. Adapun Partai Kebangkitan Bangsa menepis kesepakatan partainya untuk bergabung kembali bersama pasangan Prabowo Gibran. Timbul pertanyaan pemirsa, lantas siapa yang tahan untuk oposisi jika Prabowo presiden? Kita akan tanyakan dalam editorial view pada malam ini bersama dengan redaktur pelaksana CNN Indonesia.com. Ada Mas Suryanto dari Tangerang Selatan. Selamat malam. Assalamualaikum Mas Suri. Selamat sehat. Heranov, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Suri, kalau dari catatan CNN Indonesia.com, siapa saja sudah tegas mengatakan oposisi jika nantinya Prabowo menang? Sejauh ini sih belum ada ya Heranov. Memang baru PDIP yang kemarin melalui Sekjen Hasto Kristianto yang menyatakan siap oposisi. Tapi apakah yang jadi pertanyaan, apakah ketika pernyataan ini keluar ini hanya menjadi sebuah jaminan PDIP berani beroposisi atau tidak gitu loh? Karena kan yang sedikit aneh pernyataan ini. Pernyataan ini kan keluar sebelum hasil resmi KPU gitu loh. Selama ini kan yang baru beredar hanya real count dari sejumlah lembaga survei, lalu quick count dari sejumlah lembaga survei dan real count dari KPU yang masih belum semua itu masuk. Apalagi kan selama ini Sirekap KPU itu kan banyak mendapat kritik karena dinilai asupan datanya itu tidak sesuai dengan yang ada di lapangan gitu loh. Yang kita tahu memang hasil resmi KPU itu kan nanti baru melalui hitung manual di KPU. Makanya kemarin kita sedikit bertanya-tanya, ada apa PDIP tiba-tiba mengeluarkan pernyataan siap beroposisi gitu? Apakah memang tidak terlalu dini atau memang ada unsur lain, misalnya apakah memang ini menjadi sebuah bargaining tersendiri bagi PDIP nantinya ketika mereka ingin bergabung dengan rezim yang baru nanti atau seperti apa? Harus dicermati juga Heranov bahwa pernyataan Hasto kemarin bahwa dia hanya menyatakan bahwa PDIP siap untuk menjadi oposisi, bukan PDIP akan menjadi oposisi ya. Itu artinya ketika nanti PDIP tidak diterima atau tidak diajak dalam pemerintahan, itu artinya kan PDIP siap beroposisi. Tapi nanti bagaimana posisinya kalau nanti PDIP diajak di pemerintahan gitu loh Heranov. Ya. Yang kita tahu kan sebenarnya kan PDIP ini untuk Prabowo dan Gibran bisa dibilang bukan orang lain dalam tanda kutip ya Heranov ya. Prabowo pernah berpasangan dengan Mega di Pilpres terdahulu, di Pilkada juga mereka sering berkoalisi. Gibran juga bukan orang lain di PDIP. Artinya memang masih masih abu-abu siapa yang akan menjadi oposisi di pemerintahan baru nanti kalau misalnya merujuk dari hasil quick count dan real count sekarang ini Heranov. Baik, masih abu-abu gitu ya, belum jelas siapa yang akan bertahan untuk oposisi di tahun 2024 ini. Tapi kalau menarik, kalau kata Anda katakan tadi, ada semacam bargaining ya dengan PDIP nantinya di pemerintahan. Kalaupun nantinya ditolak bergabung di pemerintahan oleh PDIP, apakah ada hitung-hitungan politiknya Mas Suri? Mengingat ada real count ataupun quick count yang menunjukkan pileknya untuk PDIP sangat tinggi, sehingga ini membuat PDIP juga percaya diri untuk bisa melenggang menjadi ketua DPR nantinya. Ada kemungkinan mungkin bargaining itu terjadi antara pemerintahan dan juga legislatif. Jelas Prabowo Gibran nanti saat mereka dilantik menjadi presiden dan wakil presiden akan sangat berhitung ketika tidak mengajak PDIP. Yang pertama, PDIP berdasarkan hasil sementara quick count dan recount sekarang, mereka bakal menjadi pemenang pemilu dan akan menguasai mayoritas kursi di parlemen, dan otomatis dia akan menjadi salah satu kadernya akan menjadi ketua DPR lagi. Prabowo Gibran jelas akan berhitung ulang, akan mempertimbangkan masak-masak kalau memang nanti mereka tidak akan mengajak PDIP. Perkiraan saya sih jelas karena rezim yang baru nanti bisa dibilang adalah keberlanjutan rezim sekarang, pola-pola rezim sebelumnya, rezim saat ini yang akan merangkul banyak parpol itu akan dilakukan lagi kan untuk menjamin bahwa program-program yang berjalan itu tidak ada gangguan di parlemen. Usulan-usulan program juga akan lebih mudah disetujui gitu loh. Apalagi nanti misalnya PDIP pemilik suara terbanyak di DPR, ditambah dengan mereka salah satu kadernya menjadi ketua DPR, ini jelas sangat akan menguntungkan
rezim nanti, pemerintah yang berkuasa nanti bila mengantongi dukungan dari PDIP selaku pemenang pemilu, Heranov. Ya, mencermati partai yang dipimpin oleh Caimin, PKB, apakah arahnya ini akan tahan untuk oposisi atau justru sebaliknya akan bertahan dengan sikap lamanya yang hingga kini masih kita lihat selalu di pemerintahan, Mas Suri? Saya lupa PKB itu punya riwayat oposisi atau tidak, tapi Oke. sepertinya tidak ya. Hmm. Karena dua periode di pemerintahan Jokowi itu mereka masuk ke dalam koalisi. Saat ini pun ketika mereka menggaungkan narasi perubahan bersama Anies Baswedan, Hmm. menteri mereka masih menjadi salah satu kabinet dari Jokowi. Ya. Lalu di pemerintahan SBY dulu 10 tahun mereka berkoalisi. Hmm. Di pemerintahan Jokowi pun mereka berkoalisi. Di pemerintahan baru nanti memang menjadi tanda tanya. Tapi harus diingat juga, Herano. Ya. Prabowo dulu saat sebelum mencalonkan diri menjadi calon presiden, Mhm. dia itu digadang-gadang akan menjadikan Muhaimin sebagai wakilnya saat itu kan, sebelum akhirnya nama Gibran yang masuk gitu. Artinya ya Gerindra dan PKB itu bukan sebuah partai yang secara ideologi bertentangan, Hmm. apalagi punya riwayat yang kurang mengenakan di pemerintahan gitu loh. Jadi bukan tidak mungkin, malah menurut saya akan sangat mungkin PKB nanti menjadi koalisi di pemerintahan baru lagi, pemerintahan baru nanti, apalagi Oke. PKB setahu saya berdasarkan hasil quick count dan real count itu Mhm. menduduki posisi keempat, artinya ya sangat sangat dibutuhkan di pemerintahan baru nanti si PKB ini Ya. dengan perolehan suaranya yang sangat besar di Mhm. parlemen. Tapi kan kalau kita lihat sebelum Anies Caimin bergabung, berkoalisi, mencalonkan diri menjadi capres-cawapres, PKB berada bersama dengan Gerindra. Apakah ada peluang CLBK akan terjadi, cinta lama bersemi kembali untuk di 2024 ini? Sangat 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 berpeluang, Hmm. Heranov. Dalam politik kan tidak ada sebuah ada sebuah istilah yang tidak ada Ya. kawan dan lawan abadi, yang ada hanya kepentingan gitu loh. Mhm. Memang mungkin hanya segelintir orang yang membayangkan bahwa Jokowi dan Prabowo akhirnya bisa bersatu dan rukun, akhirnya menjadi Hmm. menjadi sebuah kekuatan politik saat ini. Mungkin hanya segelintir pihak juga yang dulu akan bisa membayangkan bahwa Jokowi dan PDIP itu hubungannya bisa jadi renggang gitu loh. Hmm. Apalagi hanya sekedar dalam tanda kutip sekedarnya ya. Apalagi hanya Gerindra dan PKB yang berpisah hanya sekitar beberapa bulan setelah sebelumnya mesra gitu loh. Jadi ya Hmm. hal yang sangat mungkin ketika nanti Prabowo Gibran merangkul banyak pihak untuk menjadi sebuah kekuatan politik di koalisi untuk merangkul semua pihak, terutama si PKB ini yang punya suara besar di parlemen, Heranov. Baik, segala kemungkinan bisa terjadi karena politik adalah cair ya, dinamis ya, Mas Suri. Mas Suri, kalau melihat PKS bagaimana dengan sikap nantinya? Apakah akan loyal dengan sikapnya yang selalu menunjukkan oposisi di parlemen dan juga pemerintah? PKS kan oposisi selama 10 tahun karena presidennya Jokowi gitu loh. Hmm. Dan saat selama 10 tahun terakhir itu kan Jokowi disupport penuh oleh PDIP yang katanya secara ideologi itu cukup berbeda dengan PKS gitu loh. Ya. Yang kita tahu memang PDIP sebagai partai ideologis memang selama ini memang kurang memang di pemerintahan memang kurang sedikit kurang mesra lah dengan PKS gitu loh. Hmm. Tapi bagaimana dengan Prabowo dan Gibran? Kita tahu bahwa si PKS sama Prabowo itu kan dalam beberapa periode sebelumnya sangat mesra juga. PKS itu pendukung Prabowo di Pilpres 2014 dan 2019 Hmm. saat Prabowo dikalahkan oleh Jokowi. Kita ingat juga bahwa di Pilkada DKI PKS dan Gerindra itu juga berkoalisi gitu loh. Jadi memang banyak cerita-cerita masa lalu yang Hmm. menggambarkan bagaimana mesranya Prabowo dengan PKS yang bukan tidak mungkin berpeluang mereka kembali akur di pemerintahan nanti gitu loh. Sekali lagi balik lagi ke presiden dan wakil presiden terpilih nanti, apakah Ya. memang akan
menggandeng banyak pihak untuk masuk ke koalisi atau memang sudah cukup puas dengan koalisi yang ada sekarang gitu loh. Tapi kalau memang Baik. kita merujuk pada pemerintah sekarang itu kan mereka cenderung lebih mengutamakan membentuk sebuah koalisi besar untuk mensukseskan usulan-usulan program atau program-program yang sudah berjalan. Baik, kalau mengomentari soal tadi laporan rekan kami di Istana Negara, ada pertemuan jam 6 sore ini antara Surya Paloh, Ketum Nasdem dengan Presiden Jokowi. Informasinya membahas seputar Pilpres, tapi momentumnya mendadak. Apa yang Anda bisa lihat dari ini, cnnindonesia.com, Mas Suri? Ya, ya ini salah satu indikasi apa ya? Ini satu indikasi memang tidak ada lawan dan kawan politik abadi di Pilpres. Cuma yang sangat mengejutkan memang Surya Paloh ini bertemu dengan Jokowi ketika hasil resmi KPU belum keluar begitu loh. Eh, Apalagi kemarin capres mereka Anies Baswedan menyatakan kurang lebih pernyataannya dia bahwa saya akan tetap berada di jalur perubahan gitu loh. Dan Anies juga menyatakan belum bersedia bertemu dengan Gibran karena memang hasil resmi KPU belum keluar gitu loh. Jadi patut dipertanyakan juga apa motifnya si Surya Paloh hari ini bertemu dengan Jokowi gitu loh. Apakah Baik. memang dalam kerangka kawan oposisi, kawan koalisi di pemerintahan sekarang atau apa? Tapi memang patut dipertanyakan juga karena mereka sekarang sedikit berseberangan di arena Pilpres ini, Heranov. Tapi ini semakin Baik. membuktikan obrolan kita di awal tadi, Heranov, bahwa bukan tidak mungkin Prabowo Gibran nanti ketika mereka dilantik, mereka akan membentuk sebuah koalisi besar di pemerintahan mereka seperti yang Jokowi lakukan sekarang demi menjaminnya program-program mereka berjalan lancar dan tidak ada gangguan, Heranov. Baik, ada potensi koalisi besar gemuk akan terjadi lagi di 2024 ini. Tapi kalau kita mencermati komentar dari para pengamat, Mas Suri, kalaupun di parlemen gemuk juga nanti partai pemerintah banyak di sana, akan ada istilah parlemen rasa eksekutif, parlemen di stempelin eksekutif juga, yes man, ini berlaku di sana. Seperti apa gambarannya untuk potensi ke depan, Mas Suri? Saya sepakat dengan pernyataan beberapa pengamat tadi, Heranov. Sangat tidak sehat ketika nanti tidak ada kekuatan check and balances di pemerintahan gitu loh. Apalagi nanti selama 10 tahun yang terutama 5 tahun terakhir yang kita rasakan memang parlemen itu seolah-olah menjadi hanya tukang stempel dari eksekutif. Terus tidak ada, yang saya khawatirkan adalah ke depan tidak adanya tidak hanya ada narasi-narasi tunggal dari pemerintah atau dari rezim terkait sebuah program-program di pemerintahan yang itu tidak bisa dikontra atau tidak bisa dikritisi oleh parpol-parpol lain di DPR. Kita tahu bagaimana IKN selama ini melalui undang-undangnya terkesan sangat lancar. Kita tahu bagaimana Omnibus Law itu melenggang mulus gitu loh. Demokrat dan PKS saat itu hanya bisa mengkritik karena mereka bukan sebuah kekuatan besar di DPR. Bagaimana PKS dan Demokrat hanya bisa walk out ketika mereka tidak sadar mereka tidak punya kekuatan cukup untuk menolak sebuah kebijakan. Makanya saya sangat sepakat dengan pernyataan pengamat di awal tadi itu. Kita berharap partai-partai yang sekarang mendukung Prabowo, Ganjar dan Anies ini kelak akan beroposisi dengan pemerintahan sehingga ada mekanisme check and balances di DPR nantinya. Kita juga akan menerima narasi-narasi tandingan terkait program-program yang akan dijalankan oleh pemerintah gitu. Kita tahu kita masih ingat bagaimana kritisnya PDIP di era pemerintahan SBY ketika mereka mengkritik dan menolak kenaikan harga BBM. Hal-hal seperti ini sebenarnya sangat kita tunggu nanti ketika PDIP membuktikan pernyataan mereka bahwa mereka siap beroposisi di pemerintahan. Baik, kita akan nantikan ke depan bagaimana dinamika yang terjadi. Kita akan butuhkan oposisi, Mas Suri. Jika tidak ada oposisi, 1-2 partai pun sekalipun tetap ada, harusnya begitu ya. Sehingga fungsi check and balances itu berjalan di pemerintahan dan juga di parlemen. Terima kasih untuk insight Anda bersama kami di Editorial View pada malam ini di Prime News. Ada Mas Suryanto selaku redaktur pelaksana cnnindonesia.com bersama kami. Selamat malam. Assalamualaikum Mas Suri. Salam sehat. Selamat malam. Salam.